Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvila Poli dengan NIM 2150038 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi. Pengantar kriptografi, ada message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Contohnya nama lain seperti plain text, teks jelas. Ada juga bentuk atau rupa pesan seperti teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Ada juga pesan ada yang dikirim melalui via pos, kurir, dan lain-lain, dan disimpan di dalam media penyimpanan berupa disk, kaset, dan lain-lain. Terminologi, ada pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan, penerima atau receiver, pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat dibaca atau memanipulasi pesan. Contohnya pengirim Elise atau penerima BOB. Ada hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Contohnya, plain text, culik anak itu jam 11 siang. Selain di hypertext, tulisannya seperti itu. Jadi, pihak kedua tidak bisa membaca kalau dia tidak tahu sandinya seperti apa. Enkripsi, proses menyandikan plain text menjadi hypertext, nama lain enchipping. Deskripsi, proses pengembalikan hypertext menjadi plain text semula, nama lain decoupling. Notasi matematis, misalkan C hypertext, P plain text. Fungsi encrypt memetakan P ke si E atau P sama dengan si. Fungsi dekripsi D memetakan C si ke P. D atau si sama dengan P. Fungsi encrypt dan descript harus memenuhi sifat D, E, P sama dengan P. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Bisa lihat di atas, keep, hidden atau secret. Artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Sender 1996. Algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk encrypting dan decrypting atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Encoding versus decoding. Encoding transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau codebook, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel LeCube atau LeCube table untuk encoding dan decoding. Orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Ada juga terminologi kunci atau key. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi encryption dan decrypting. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya,
maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publik. Ada juga kriptologi. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptanalis, keduanya sama-sama menerjemahkan hypertext menjadi plain text. Perbedaan kriptografer dan kriptanalis: kriptografer bekerja atas legitimasi mengirim dan menerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim dan menerima pesan. Ada juga sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 400 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi: Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Symmetric key atau symmetric key kriptografi, kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetrik, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetrik. Istilah lainnya algoritma konvensional. Ada juga kriptografi kunci asimetri. Asymmetric key kriptografi, kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Nama lainnya kriptografi kunci sampai publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Ada juga Chasser cipher. Dalam kriptografi, sandi Chasser atau sandi geser, kode Chasser atau geseran Chasser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termaksud sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E atau M sama dengan M tambah K mod 26. Ada juga Chasser cipher. Bisa kita lihat di sini plain text A, B, C, D sampai Z. Sedangkan cipher text D, E, F, G ke sandinya dan dia terbalik. Maksudnya plain text A, B, C sampai Z. Sedangkan cipher text bisa dikatakan sandi. Ada juga Wegener cipher. Wegener cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditentukan oleh Giovan Battista Bellasso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig pada tahun 1553. Nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini.
Karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoCAD Chipart, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Vigouan Bastion Balstock. Atau teknik ini menggunakan tabel busur singkat yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Cara kerja Vigouan Chipart. Satu, langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin diekskripsi dengan menghilangkan spasi antara kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contohnya bisa dilihat. Kedua, pilih tag, pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contohnya, 3. Susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. 4. Dengan menggunakan tabel Vigouan, maka kita akan mendapatkan hasil Chipart text sebagai berikut. Bisa dilihat. Ada juga data encryption standar atau DAS, dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Leschiffer yang dibuat oleh Hofstadter. Disetujui oleh National Bureau of Affairs atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security and atau NSA Amerika Serikat. DSE termasuk ke dalam kriptografi kunci simetrik dan tergolong jenis secret block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit atau sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai atau 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok atau plain text atau Chipart text diekspresi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal atau 50 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP 16 putaran enchippering dan inversi pemutaran awal. Ada juga pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran, ada 16 putaran jadi ada 16 kunci. Dibangkitkan dari kunci eksternal atau 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Ada juga implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasikan DES ke dalam perangkat lunak dalam melakukan enkripsi 32 ribu blok per detik. Ada juga keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 72,057,594 dan seterusnya. Kemudian kemungkinan kunci. Jika serangan exhaustive cache dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan
1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electron Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara ekshaustif dan biaya 250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari lebih 1 hari. Ada juga pendahuluan sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi adalah bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada seluruh publik atau telepon, internet, pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saliran kedua yang benar-benar aman. Saliran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetrik muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Dave Helm atau ilmuwan dari Stanford University. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetrik yang sesungguhnya. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kriptografi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.